Nama aku Naizara Latifa dengan NIM 25041100027. Aku dari kelompok 1 Kimia Dasar dan aku mau perkenalkan kelompok-kelompok aku. Yang pertama ada Natasha. Halo, aku Natasha Febrinawati dengan NIM 25041100007. Yang kedua ada Niha. Hai, aku Nihaya Tulusna dengan NIM 25041100011. Yang terakhir ada Dini. Hai, aku Dinia Karamadani dengan NIM 25041100059. Ininya nggak diginiin. Iya. Dan ini video kami tentang project membuat Rainbow Rain. Selamat menonton! Alasan kelompok kami memilih percobaan Rainbow Rain ini karena Rainbow Rain adalah salah satu eksperimen yang dapat dilakukan untuk menambah wawasan mengenai sains. Eksperimen hujan pelangi dari minyak merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang menarik dan mendidik yang dapat dilakukan untuk memahami sifat-sifat kimia dan fisika dari minyak dan air. Eksperimen hujan pelangi dari minyak melibatkan interaksi antara air, minyak, dan pewarna makanan. Eksperimen ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi antara zat-zat berbeda, tetapi juga untuk prinsip-prinsip dasar tentang polaritas zat dan interaksi antara zat-zat yang tidak saling larut. Eksperimen ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pewarna makanan dapat menyebar melalui tetesan air dalam minyak dan menjelaskan perbedaan densitas atau kerapatan massa dan konsep kelarutan antara zat polar dan non-polar. Hujan pelangi buatan ini terjadi karena pewarna makanan memiliki sifat polar dan non-polar. Air adalah zat polar, sedangkan minyak adalah zat non-polar. Karena perbedaan polaritas ini, minyak cenderung membentuk lapisan di atas air. Pewarna makanan memiliki gugus polar dan non-polar yang memungkinkan untuk terdispersi dalam kedua zat tersebut. Ketika pewarna makanan diteteskan ke dalam campuran air dan minyak, pewarna makanan akan menembus lapisan minyak dan bereaksi dengan air di bagian bawah gelas. Hal ini menciptakan efek visual hujan pelangi, di mana pewarna makanan terdispersi dalam air di bawah lapisan minyak. Alat bahan yang kami gunakan adalah minyak goreng, pewarna makanan, cup plastik, dan air. Pertama-tama, kami memasukkan minyak goreng ke dalam botol untuk dicampurkan dengan pewarna makanan. Pewarna makanan yang kami pakai adalah warna-warna primer seperti merah, biru, dan kuning. Jangan lupa untuk pewarna makanan diaduk dengan minyak goreng. Setelah diaduk beberapa lama, langsung saja minyak goreng dimasukkan ke dalam cup yang berisi air, lalu tunggu apa yang terjadi. Nah, di sini udah mulai terlihat nih warna-warna dari pewarna makanan tadi sudah mulai turun, yang kita sebut sebagai Rainbow Rain. Nah, di sini kami mencoba percobaan kedua dengan wadah yang lebih bening agar warna dari pewarna makanan terlihat lebih jelas. Nah, ini udah mulai terlihat rainbow rain-nya udah mulai turun ya teman-teman. Lalu kami mencoba percobaan ketiga dengan wadah yang sama, namun kami menambahkan tisu di belakangnya agar warna-warna dari pewarna makanan terlihat lebih jelas. Pada percobaan yang ketiga ini, kami menambahkan pewarna makanan berwarna biru lebih sedikit daripada percobaan yang sebelumnya, karena agar warna yang dihasilkan lebih terang dan lebih bagus.
Dan ini adalah perbedaan warna yang dihasilkan oleh percobaan yang pertama dan yang terakhir. Terlihat bahwa percobaan yang pertama warnanya lebih gelap karena pewarna makanan berwarna biru dicampurkan lebih banyak daripada percobaan yang terakhir. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan. Jadi, eksperimen Rainbow Rain atau hujan pelangi merupakan salah satu percobaan sains sederhana yang menarik dan berwarna-warni. Percobaan ini sering digunakan untuk memperkenalkan konsep kimia dasar seperti sifat senyawa kimia, polar dan nonpolar, densitas atau massa jenis, pelarutan, dan difusi. Air memiliki densitas yang lebih tinggi daripada minyak, karena itu minyak mengapung di atas air. Pewarna makanan juga memiliki densitas lebih tinggi dibandingkan minyak, sehingga tetes pewarna turun menembus lapisan minyak menuju air di bawahnya. Air adalah pelarut polar, sementara minyak adalah nonpolar. Pewarna makanan atau polar tidak larut dalam minyak, tetapi larut dengan baik dalam air. Karena itu, tetesan pewarna tetap utuh saat berada di dalam minyak, lalu menyebar ketika mencapai air. Konsep kimianya, zat polar melarutkan zat polar, nonpolar melarutkan nonpolar. Setelah tetesan pewarna mencapai air, molekul pewarna menyebar ke seluruh air karena difusi, yaitu perpindahan partikel dari daerah konsentrasi tinggi ke rendah. Proses ini menyebabkan terbentuknya pola warna yang indah menyerupai hujan pelangi yang menyebar perlahan. Berdasarkan eksperimen Rainbow Rain tadi, dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, berdasarkan proses eksperimen, saat tetesan air yang telah diberi warna makanan dijatuhkan ke dalam minyak, tetesan tersebut awalnya tetap utuh karena air dan minyak tidak saling bercampur. Setelah beberapa saat, tetesan air yang memiliki massa jenis lebih besar dari minyak akan turun ke dasar wadah. Ketika tetesan tersebut pecah, pewarna makanan di dalamnya mulai menyebar ke air di bawah lapisan minyak, membentuk pola seperti hujan berwarna. Hal ini menunjukkan bagaimana pewarna dapat menyebar melalui tetesan air di dalam minyak akibat perbedaan sifat kedua zat tersebut. Yang kedua, berdasarkan eksperimen yang dilakukan, percobaan menjelaskan bahwa air, yaitu zat polar, dan minyak, yaitu zat nonpolar, tidak dapat bercampur karena perbedaan kelarutan. Selain itu, perbedaan massa jenis membuat air berada di bawah minyak, memperjelas konsep bahwa zat dengan massa jenis lebih besar akan tenggelam di bawah zat dengan massa jenis lebih kecil. Sekian video Project dari kelompok 1. See you.